perkembangan baru yang orang hanya mengadopsi begitu saja tanpa memahami perkembangan apa ini. Ini adalah perkembangan yang sangat penting untuk menjaga, menjamin supaya penyelenggaraan demokrasi tidak sekedar prosedural tapi substansial. Tidak sekedar didasarkan atas hukum formalistik tapi juga berintegritas. Maka saya selalu memperkenalkan konsep baru bahwa kalau selama ini demokrasi harus diimbangi oleh rule of law, sekarang harus ditambah demokrasi harus diimbangi rule of law and the rule of ethics. Ini saya rasa salah satu yang harus disumbangkan oleh HMI baik di level pemikiran maupun dalam praktek. Bagaimana kita membaca undang-undang anggaran dasar HMI, jangan hanya legalistik. Kita membaca anggaran dasar itu harus juga dengan moral reading. Biasanya kita berdebat sampai jam 5 subuh, kita berdebat dengan grammatical reading, tapi not moral and philosophical reading. Itu salah satu kekacauan cara berpikir, termasuk kekacauan cara berpikir para sarjana hukum. Oleh karena hanya memahami hukum gramatikal, melihat konstitusi hanya melalui kacamata grammatical reading, not moral and philosophical reading. Saya rasa supaya tidak berpanjang lebar, saya hanya ingin memperkenalkan secara umum bahwa ijtihad HMI membangun bangsa yang berintegritas harus kita beri makna supaya kita memperkenalkan sistem etika. Apalagi saudara-saudara, kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar, dan jangan lupa ada TAP nomor 6 tahun 2001 masih berlaku sampai hari ini. Yang orang tidak sadari, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Maka mari kita membaca Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar 45 dengan dua aspek, satu constitutional law and the second one is constitutional ethics. Mari kita jabarkan dalam berbagai aturan yang lebih operasional, menjabarkan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu, termasuk dalam aktivitas kita di lingkungan civil society, di lingkungan dunia bisnis, dan juga di lingkungan dunia mahasiswa. Kita harus menjadi pelopor, jadi contoh bagaimana mempraktekkan integritas itu, mempraktekkan akhlak mulia itu. Kita beragama tidak cukup hanya halal haram, tidak cukup hanya dengan akidah Islamiyah, Allahu Akbar melulu, tapi kita juga harus beragama dengan halalan thayyiban. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.